sekuensial merupakan organisasi berkas yang paling sederhana. Dalam berkas sekuensial, rekaman ke I akan diletakkan tepat sesudah rekaman ke I. Artinya rekaman pertama, rekaman kedua akan diletakkan tepat setelah rekaman satu. Yang pertama masuk, terus kemudian yang kedua dan seterusnya, berurut. Namanya sekuensial. Ya. Rekaman pertama akan dimasuk rekaman kedua dan ketiga, atau mungkin yang teman-teman daftar pertama mungkin di sini namanya Kaila yang pertama kali daftar, baru nanti Ahmad, habis itu ternyata Zainal, ternyata masuk lagi Andreas atau siapapun itu. Ya, rekaman pertama akan masuk ke urutan pertama, rekaman kedua akan masuk ke rekaman kedua dan seterusnya. Rekaman ke N. N ini adalah total berapa banyak rekaman. Kalau rekamannya atau datanya ada 100, berarti N-nya ini 100. Bila kunci cari dan kunci tengah sama, kunci cari dan kunci tengahnya sama, maka berkas ditemukan. Kalau nggak sama, kita cari lagi. Pakai rumus ini atau ini sampai berkas ditemukan atau sampai berkas tidak ditemukan. Sama yang ini dengan yang di sini, cuma tadi ininya ketinggalan. Kayak gimana cara kerjanya? Perhatiin. Tolong jangan fokus sama yang lain dulu. Ya, handphonenya disimpan dulu. Kita mulai dari sini. Mulai. Awal sama dengan 1, akhir sama dengan N. N-nya ini berapa? Tergantung berapa jumlah berkasnya. Saya punya contoh berkas ada 9. Di sini N-nya 9 nanti. Kalau saya punya contoh berkas 9, berarti N-nya di sini 9. Awal sama dengan 1, ini ketika akan mulai pencarian rekaman ya. Awal sama dengan 1, akhir sama dengan N. Kita bandingkan berapa nilai awalnya, berapa nilai akhir. Nilai awalnya berapa? 1. Akhirnya 9. Kita mulai cari kunci tengahnya. Rumusnya mulai dari sini. Rumusnya mulai dari sini. Tengah sama dengan awal plus akhir dibagi 2. Tengah sama dengan, karena kita akan kita cari adalah kunci tengah. Ingat, ada kunci cari, ada kunci tengah. Tengah sama dengan awal plus akhir dibagi 2. Hasilnya berapa? Dia akan belum sabar ya, belum. Hasilnya berapa? Nanti dia akan menjadi kunci tengah. Kalau udah dari sini udah ketemu kunci tengahnya berapa, tadi udah ada yang nyebutin 5 katanya kalau berdasarkan contoh di sini. Maka kita bandingkan. Kunci cari dibandingkan dengan kunci tengah. Kalau kunci carinya lebih besar dibandingkan kunci tengah, maka rumus yang dipakai ini. Kalau kunci cari, ingat kita belum tahu nih kunci carinya berapa. Kalau kunci carinya lebih besar dibandingkan dengan kunci tengah, maka rumus yang dipakai ini. Awal sama dengan tengah plus 1. Berapa nilai tengahnya? Tadi katanya 5 plus 1. Ya. Berapa tuh kira-kira nanti? Ya, 6. Kira-kira 6. Ya. Tapi kalau seandainya ketika kita bandingkan kunci cari dibandingkan dengan kunci tengah, hasilnya ternyata kunci carinya lebih kecil dibandingkan kunci tengah. Maka rumus yang dipakai sama dengan akhir sama dengan tengah min 1. Ingat jangan salah. Kalau lebih kecil rumusnya bukan awal lagi tapi akhir. Tengah min 1. Ya. Tapi ternyata nih ketika udah dicari kunci tengahnya sama dengan kunci kunci tengahnya sama dengan kunci cari nilainya. Berarti berkas ditemukan, proses selesai. Ada yang masih belum paham? Sekarang hari ini saya bawa air. Ya. Ini di IT itu harus kuat dengan analisis dan logikanya ya. Ini kita lagi belajar mengenai analisis dan logika. Paham kan?
N ini apa? N ini adalah jumlah berkasnya, ada berapa? Ya. Dari sini kita bandingkan awal sama dengan awal 1, akhir N. Udah ketemu ininya, kita cari kunci tengahnya. Tengah sama dengan, ini rumusnya selalu ini. Tengah sama dengan awal plus akhir dibagi 2. Udah dapat kunci tengahnya berapa? Kita bandingin. Kunci cari, berapa angka yang bakal kita cari dengan kunci tengah yang kita dapat. Oh, ternyata kunci carinya nanti lebih besar dibandingkan kunci tengah. Maka pakai rumusnya yang awal plus 1. Kalau kunci cari lebih kecil daripada kunci tengah, apa? Akhir sama dengan tengah min 1. Kalau kunci tengah dan kunci cari ternyata angkanya sudah sama, berkas ditemukan, proses selesai. Gampang kan belajar sistem berkas? Gampang ya? Baca flowchart kayak gini dong mah gampil. Ya. Oke, saya punya contoh. Kalau ngelihat kayak gini dong pasti bingung. Nanti saya minta teman-teman maju satu orang, ya siapa aja yang mau ngerasain. Saya kasih contoh, nanti teman-teman nerusin. Ini namanya nomor berkasnya. 1 sampai 9 ini adalah nomor berkasnya. Ya. Saya mau cari kunci carinya 49. Kunci yang saya mau cari nomornya 49, angkanya 49. Ada di nomor berapa? 8. Ingat, kita punya kunci cari 49. Kita ngapain dulu? Pertama ngapain dulu? Awalnya berapa? Awalnya 1, akhirnya sama dengan 9. Rumusnya? Yang mana? Tengah. Ini namanya iterasi ya. Jadi kalian kalau ketemu berkas ini, setiap proses namanya iterasi probe atau proses. Ya. Iterasi 1 atau langkah pertama, iterasi 1. Kita akan tahu nih berapa kali iterasi, berapa kali probe untuk menemukan bahwa 49 ini berapa kali. Kalau dicari secara sekuensial, saya butuh berapa kali untuk menemukan 49? Berapa? 8 kali. Kalau saya pakai sekuensial tapi metodenya biner, berapa kali? Kita bisa menghemat waktu. Ya. Iterasi 1. Tengah sama dengan awalnya berapa? Awalnya 1 ditambah 9 dibagi 2. Berapa? 5. Maka 5 ini adalah kunci tengah. Ingat. Kunci tengah. Terus ngapain lagi? Bandingkan. Kunci cari kita berapa? Kunci carinya 49. Kunci tengahnya berapa? 5, angkanya berapa? 38. Lebih besar atau kecil? Kunci carinya 49, kunci carinya 49, kunci tengahnya 38. Lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar atau lebih kecil? Tadi saya dengar ada suara lebih kecil. 49 lebih besar dibandingkan 38. Lebih besar atau lebih kecil? Besar. Maka pakai rumusnya yang mana? Awal sama dengan tengah plus 1. Awal sama dengan tengahnya berapa? Kunci tengahnya berapa? Kunci tengahnya berapa? 5. Kunci tengahnya 5 plus
sama dengan 6. Maka 6 ini akan menjadi kunci awal. Ini baru proses pertama. Udah ketemu atau belum? Udah sama atau belum? Belum. Maka akan ada yang namanya probe kedua, iterasi kedua atau proses kedua. Paham sampai sini? Paham? Paham nggak? Ya. Karena kunci awalnya jadi 6, maka tadi kita akan ada yang namanya proses eliminasi. Eliminasi itu apa sih? Untuk memperkecil proses pencarian. 6 jadi kunci awal. Ini coret. Maka kunci awal sampai dengan kunci tengah akan dieliminasi. Nanti saya kasih slide. Ya. Udah selesai belum? Belum. Siapa yang mau nerusin iterasi kedua? Rumusnya sama. Ayo, siapa yang mau nerusin iterasi kedua? Gampang. Sama, ulangi dari sini carinya. Tengah sama dengan awal plus akhir. Awalnya berapa sekarang? Udah ada yang jawab. Ayo. Ayo maju. Takutin apa? Ayo. Kita lanjut iterasi kedua. Oh, ada yang mau maju? Ada yang mau maju? Kita lihat iterasi kedua dulu ya. Iterasi kedua, takutnya masih ada yang belum paham. Ya. Rumusnya masih sama, tengah sama dengan awalnya berapa? Awalnya 6 plus akhirnya berapa? Akhirnya 9 dibagi 2. Berapa? Berapa? 7,5. Ingat, hasilnya adalah 7,5. Karena ini adalah metode binary cell, maka kita akan melakukan yang namanya pembulatan. Pembulatannya kalau umumnya kalau dikatakan dari 7,5, 7 di atas 5 itu akan dibulatkan ke atas. Enggak. Kalau untuk metode biner atau pencarian biner, maka pembulatannya ke bawah. Untuk biner, jangan salah, beda sama interpolasi. Kita di sekuensial ada 2 metode. Ya, ini di pembulatan ke bawah menjadi 7. Ya. Berarti di sini kunci tengahnya berapa? 7. Kunci tengahnya 7. Ya. Kunci tengah 7. Kita apain lagi? Kita apa? Bandingin dengan apa? Kunci cari. Kunci cari dibandingkan dengan kunci carinya berapa? Kunci carinya 40. Kunci carinya selalu sama. Kunci carinya 49. Kunci tengahnya berapa? 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 48. 49 lebih besar atau lebih kecil dibanding 48? Lebih besar. Maka rumus yang kita pakai yang mana? Awal sama dengan tengah plus 1. Awalnya berapa? Apa berapa? Awalnya 6 plus 7 dari mana? Sama dengan 7. Ya. 6 plus 1 hasilnya 7. Bener nggak? Terus sampai lagi. Udah sama belum nilainya? Udah sama belum? Belum. Ada yang lupa nggak? Apa? Tengah plus 1 yang mana? Yang mana? Ada yang lupa nggak? Mana ini? Oh sorry. Tengahnya? Tengahnya? Udah sama atau belum? Hah? Udah sama?
rekaman. Udah terurut atau belum? Udah terurut atau belum? Udah. Kita akan melakukan iterasi yang pertama. Tengah 1 plus 9 dibagi 2, 5. Bener nggak? Kunci carinya berapa? 49. Kunci tengahnya berapa? Lebih besar atau lebih kecil? Kita pakai rumus yang mana? Awal sama dengan tengah plus 1. Ya. Rekaman nomor 38 akan menjadi kunci tengah. Nah, iterasi yang pertama, ya. Kemudian iterasi yang kedua. Tengah 2, 6 plus 9 sama enggak? Dibagi 2 sama dengan 7. Kita bandingkan kunci cari dengan kunci tengah, lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar. Kalau lebih besar berarti kita pakai rumus yang mana? Awal sama dengan tengah plus berapa nilai tengahnya? Berapa? 7 plus sama dengan udah selesai belum? Udah? Belum. Kita harus buktiin dulu kalau ini itu sama, ya. Buktiin dulu sama. Tadi ada yang ketinggalan nggak sampai sini? Saya tanya, ada yang ketinggalan nggak sampai sini? Apa? Eliminasi. Ya. Setiap kalian melakukan proses awal, setiap melakukan proses di sini, berarti kalian harus mengeliminasi rekamannya, ya. Yang sering ketinggalan adalah ininya, ya. Ini kan saya bikin kayak gini, nanti kalian bikinnya jangan kayak gini, kita terbatas 4. 48, 49, 69. Yang iterasi kedua. Berarti iterasi ketiga akan jadi 49 dan 99. Kita buktikan lagi. Gimana rumusnya? Tadi berarti ini iterasi berapa? Iterasi ke 3. Rumusnya gimana? Berapa? Awalnya berapa? Awalnya 8 plus akhir 9 dibagi sama dengan berapa? Berapa? Sebelum 8 jadi berapa? 8,5. Lakukan pembulatan ke bawah menjadi 8. Kita bandingkan. Kunci cari kita berapa? 49. Kunci tengah kita berapa? Berapa? Kunci tengah kita berapa? 8 permukaannya berapa? Sama enggak? Maka proses ditemukan proses gampang kan? Gampang ya? Catat dulu sebelum saya kasih latihan yang kedua.